البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa hajatul ummah massatun ila fahmil Qur'an alladzi huwa hablullahil matin. Dan hajat umat ini sangat mendesak, sangat mendesak untuk memahami Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Wa dzikrul hakim, dan Al-Qur'an itu adalah peringatan yang penuh dengan hikmah. Wasiratul mustaqim, dan Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Alladzi la tazighu bihil ahwa, yang mana hawa nafsu itu tidak akan mampu menyelewengkannya. Wala taltabisu bihil alsun, dan lidah itu tidak akan mampu untuk membuat kerancuan terhadapnya. Orang sudah berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, gagal. Bahkan orang-orang yang menisbatkan diri pada Islam itu sendiri, yaitu orang-orang Rafidhah, tetap mereka sendiri malu-malu untuk menyebutkan secara terang-terangan mana Al-Quran yang sebenar itu, yang katanya adalah apa? 3 kali lipat lebih banyak. Nggak mampu mereka menampilkan. Mereka bilang, tunggu Imam Mahdi keluar dari sirdap dulu, dari gua itu. Kenapa harus tunggu? Buktikan. Ucapan tanpa bukti semua orang mampu mengucapkan. Baik. Demikian pula upaya orientalis untuk apa? Merubah-rubah Al-Quran, menambah lafaz-lafaz, itu pun gagal. Karena apa? Al-Quran lain daripada kitab sebelumnya. Al-Quran betul-betul dihafal. Adapun kitab yang lain, bahkan kitab Injil, antara Hawariyun sendiri khilaf. Mereka meriwayatkan secara apa? Secara makna dan hafalan. Hafalan maksudnya sebatas apa yang mereka hafalkan. Ternyata berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh. Adapun Al-Quran memang Allah pelihara melalui apa? Para penghafal umat ini. Wala yakhlaqu an kasrati tardid, dan Al-Quran itu tidak menjadi usang seperti baju yang sering dipakai akhirnya lama-lama jadi reput atau luntur. Al-Quran tidak mengalami itu. Yakhlaq artinya adalah apa? Menjadi usang, menjadi cepat reput. Dikarenakan banyaknya pengulangan, semakin diulang semakin diberkahi, semakin tambah ilmu kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun beliau ini hafidhul asr, bahkan Imam Ibnu Daqiq Al-Id Asy-Syafi'i mengakui Ibnu Taimiyah adalah rajulun hafadhah, memang penghafal luar biasa. Seakan-akan seluruh dalil itu di depan matanya, kapanpun dia ingin ambil. Itu pun walaupun beliau banyak menghafal dan beliau banyak membaca dan seluruh dalil itu boleh beliau sampaikan, dan memang beliau jadi mufti sejak usia 19 tahun sudah diakui sebagai mufti dari sekian banyak apa? Dari sekian banyak madhab. Baik. Kemudian apa? Ketika beliau sudah menulis sekian banyak tafsir. Kemudian ketika beliau di penjara, dalam penjara yang terakhir itu, karena orang-orang sufi mengeluh bahwasanya Ibnu Taimiyah menghina masyayikh kami, mengatakan nggak boleh kami doa kepada masyayikh yang meninggal. Ini menghina masyayikh namanya. Padahal Syekhul Islam ikut syariat Rasul, melarang doa kepada orang yang telah meninggal. Maka beliau akhirnya dimasukkan dalam penjara. Ternyata dalam penjara itu beliau mengatakan, saya tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Justru di penjara ini saya ada kesempatan untuk banyak murojaah Al-Quran, dan saya mendapatkan tafsir yang selama ini diidam-idamkan oleh para ahli tafsir yang dulu, untuk menggabungkan ayat ini dengan ayat itu, memahami ayat ini dan ayat itu. Jadi semakin diulang-ulang memang semakin apa? Banyak rahasia yang tersingkap di situ. Dengan pengulangan dan dengan penelaahan, ilmu yang sebelumnya kita tidak dapat, kita jadi dapat. Dan itu akan kita rasakan memang. Begitu kita baca Al-Quran, dalam satu ayat mungkin kita mendapatkan 3 atau 4 faedah. Tapi kita ulang-ulang lagi, kita akan mendapatkan faedah yang belum kita dapatkan. Ayat ini ternyata terkait dengan ayat itu. Ayat ini telah ditakhsis oleh ayat yang itu, dan seterusnya. Coba misalkan kita ambil satu contoh saja. Ayat di dalam surat Al-Ma'idah ketika membahas masalah wudu. Membahas masalah wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Berapa faedah yang kita ambil dari ayat itu? Mungkin sekali duduk kita dapat 10 atau 20 kalau sudah paham bahasa Arab tentunya. Kalau nggak paham mungkin cuma pahamnya secara apa? Secara lafdiyah dan harfiah saja. Padahal para ulama telah mengatakan bahwasanya ayat ini saja, satu ayat ini dia memiliki 600 faedah. Gimana kita mendapatkan 600 faedah itu? Dengan apa? Penelaahan dan pengulangan setiap hari, setiap malam, setiap waktu, sehingga ilmu yang sebelumnya kita dapatkan belum kita dapatkan jadi kita dapatkan. Baik. Itu yang ma'ruf. Sebagian ulama sebagaimana disebutkan, mereka mengatakan satu ayat dari Al-Maidah ini ada 1000 masail.
1000 masalah yang kita ambil faedah di situ. Kemudian ulama setelahnya mereka membuat ijtima. Kita buktikan apa yang diceritakan oleh alim fulan, anak lupa disebutkan namanya itu. Maka mereka berkumpul berusaha menggali ayat tadi, mereka mendapatkan 600. Yang 400 masih samar-samar bagi mereka, nggak tahu yang mana lagi. Itu menunjukkan ketinggian ijtihad para ulama itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Dan itu menunjukkan semakin Al-Quran dibaca akan semakin terasa berkahnya. Ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui, dan tidak akan usang ilmu tersebut. Dan Al-Quran itu qalu wala tanqadi ajaibuh, dan keajaibannya itu tidak akan pernah habis. Kita telah membaca barangkali tafsir Ibnu Katsir tentang surat Yusuf. Demikian pula tafsir As-Sa'di tentang surat Yusuf. Boleh jadi kalau kita catat dari 2 kitab itu saja kita mendapatkan 200 faedah kalau kita teliti. Tetapi kalau kita perhatian baik-baik, ternyata kita akan terkagum-kagum, faedahnya lebih dari 1000 faedah surat Yusuf itu. Surat Yusuf 110 ayat. Kalau kita bagi-bagi satu ayatnya itu ada 10 faedah, maka kita dapat boleh jadi 1100 faedah. Dan ini banyak, dan ini perlu penelaahan yang panjang dan mengambil tafsir-tafsir yang lain dan seterusnya. Kemudian kita tapis mana yang tidak terkait dan mana yang betul dan seterusnya. Dan semakin kita memahami itu, semakin kagum kita. Bagaimana sekedar mengatakan wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur, itu saja ternyata ada gambaran yang sangat mendalam. Kalau sekedar bahasa kita, yaitu ketika Nabi Yusuf dengan si istri dari menteri itu, mereka berlomba-lomba untuk lari ke pintu. Wa qaddat qamisah, kita baca terjemah, yaitu dia menarik atau merobek bajunya dari belakang. Dah sampai di situ aja. Ternyata kalau kita lihat dalam tafsir Qurtubi, qaddat itu menunjukkan robeknya itu dari atas ke bawah. Kalau qattat itu adalah dari samping. Nah, ini aja ternyata ada faedah. Bukan hanya sekedar robek, tapi bagaimana gambaran robeknya itu. Itu mengagumkan. Satu bahasa, satu lafaz ternyata memiliki pemahaman yang mendalam. Ada gambaran yang lebih lebih detail daripada sekedar kita membaca terjemah. Baik, maka keajaiban Al-Quran itu memang tidak akan habis. Dia adalah kalamullah yang tidak akan habis untuk digali. Yang penting kita tahu bagaimana cara menggali, bukan takwil yang sembarangan seperti takwilnya orang-orang Rafidhah itu. Orang Rafidhah menakwilkan marajal bahraini yaltaqiyan, yaitu Allah Ta'ala menggabungkan dua lautan yang saling berjumpa. Maksudnya itu? Yaitu Ali dan Fatimah. Gimana sampai ke situ? Tidak terkait. Kemudian yang sampai ke yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Keluar dari keduanya adalah mutiara besar dan kecil. Oh, itu Hasan Husain. Ini bukan tafsir namanya. Ini sembarangan. Ya, ini nggak ada kaitan, nggak boleh. Jadi maksudnya memperdalam penggalian, bukan sembarangan asal-asal dimasukkan, bukan. Tayyib. Wala yashba' minhul ulama, dan ulama tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Iya, ini orang-orang yang memang mereka yakin kebenaran Al-Qur'an dan tahu itu. Tayyib. Adapun kalau orang-orang ahli filsafat, mereka mengatakan Dhahiru lafdzil Qur'an wa sunnah kufur. Dan ini ucapan mereka dalam buku-buku mereka. Dhahir dari lafaz Al-Qur'an dan sunnah itu adalah kekufuran. Dan itu ucapan mereka. Tayyib. Enggak ambil faedah berarti. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wan nas muhtajuna ila fahmi kitabillah. Manusia itu perlu kepada pemahaman kepada kitabullah. Harus paham agar tahu kandungannya dan menjadikan itu sebagai sebagai pedoman dan ilmu. Wa hadza wadih, dan ini adalah jelas sekali. Fa kaunun nasi bihajatin ila fahmi kitabillah zahirun jidda. Kondisi bahwasanya manusia itu sangat perlu kepada memahami kitabullah itu adalah betul-betul sangat jelas. Kita sangat perlu itu. Sekian banyak muskilah ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran tanpa kita sadari. Fa innahum fi daruratin ila fahmi kitabillah, karena mereka memang darurah, yaitu di puncak rasa perlu, di puncak hajat, kalaupun mereka tidak menyadari, untuk memahami kitabullah. Li'annahul kitabul ladzi umiru bittiba'ih, karena ini adalah kitab yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Wal insan lau umira bitiba'i kitabi mu'allifin minal mu'allifin, seseorang kalau dia diperintahkan untuk mengikuti buku dari seorang penulis, lahtaja ila ma'rifatihi wa syarhih, niscaya dia perlu untuk mengenal buku itu dan penjelasannya. Fa kaifa bi kitabillahi azza wajal,
Maka bagaimana dengan kitabullah azza wa jal? Dalam keadaan kita ini adalah bagaikan orang yang berenang di lautan kesesatan. Setiap kelompok mengajak pada ini, setiap kelompok mengajak pada itu. Bahkan dalam satu negeri boleh jadi ada banyak aliran. Di India saja ada lebih dari 600 aliran, belum lagi negeri-negeri yang lain. Maka bagaimana kita tahu yang benar dan yang salah? Di lautan kesesatan semacam ini, bagaimana kita tahu ini mana kapal yang betul, mana kapal yang sudah bocor, dan seterusnya. Maka kita harus betul-betul tahu, yaitu apa? Bahwasanya tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali pencipta kita. Dan pencipta kita telah apa? Menunjukkan bahwasanya yang menjadi penyelamat adalah apa? Kitabnya ini. Maka kita harus paham betul kitab tersebut. Summa wasfuhul mu'allif bihadihil wasofahul mu'allif bihadihil awsaf. Wasofa atau fuhu, dua-duanya mungkin. Sang penulis mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat tadi, alladzi huwa hablullahil matin, yang mana Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Kalau kita lepaskan, kita akan tenggelam. Kalau kita pegang baik-baik, maka kita akan selamat. Ma'ruf dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai itu, innakum lang tadillu ma dumtu ma in tamassaktum bihi. Kalian akan terus tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kitabullah tadi. Hablullah, dia dinamakan sebagai tali Allah, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi wada'ah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu yang meletakkannya. Ini juga hadis Abi Syuraih Al-Khuzai. Al-Quran hablullah, tarfuhu biyadihi wa tarfuhu biaidikum. Al-Quran adalah tali Allah, satu ujungnya di tangannya dan ujung yang lain di tangan kalian. Wal habl fil asl ma yutawassalu bihi ila ghairi. Habl yaitu tali, hukum yaitu makna asalnya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan kepada perkara yang lain. Yutawassal, tolabul wusul, agar kita sampai kepada sesuatu yang lain. Kasabab yaitu seperti sebab, takriban, pendekatan. Walihada fussira qauluhu ta'ala falayamdudu bisababin ilas sama ay bihabl. Karena itulah ditafsirkan firman Allah Ta'ala, hendaknya orang ini menjulurkan sebab ke langit-langit. Sama di sini bukan betul-betul langit, tapi ke langit-langit ini, ke bumbung, yaitu sabab adalah tali. Wa wasafahu bi annahu hablullah. Allah yaitu apa? Sang penulis mensifati Al-Qur'an dengan tali Allah, li'annahu muwassalun ilallahi azza wajal, karena dia akan tersampaikan kepada Allah azza wajal. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.